La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah negeri bernama Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sebuah tahun yang disebut-sebut sebagai tahun kesedihan. Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di garda terdepan, yang selama ini senantiasa membela keponakannya tersebut dari tindakan kejam orang-orang kafir Quraisy, pada akhirnya wafat dalam keadaan bukan muslim. Hal ini tentu menyedihkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi 2 bulan kemudian istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang sejatinya selama ini senantiasa menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lagi yang lebih berat dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah setelah peninggalan dari Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Kalau dulu di luar ketika dilakukan kekerasan dan kekejaman oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib yang membela, dan sampai di rumah ada Khadijah yang senantiasa menenangkan dan menenteramkan, sekarang tidak ada lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berpikir, harus ada sesuatu yang aku kerjakan, karena dakwah di Mekah ini tidak berjalan dengan baik. Selama 10 tahun terus berdakwah, hanya sedikit saja orang-orang yang memasuki Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berencana untuk berdakwah di sebuah negeri bernama Taif, negeri yang berjarak sekitar 60-70 km dari Makkah. Negeri yang banyak sekali gunung-gunung di sana. Rasul tidak membawa sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ataupun Umar bin Khattab ataupun Hamzah, karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa mereka, otomatis orang-orang kafir Quraisy pasti akan menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul hanya pergi bersama salah seorang budak yang kemudian menjadi anak angkatnya bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke negeri Taif dengan berjalan kaki, dan sampai di negeri Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 3 pembesar orang-orang Taif yang berasal dari Bani Thaqif. Rasul meminta perlindungan dan mulai berdakwah kepada mereka, dan mereka menolak dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif, ternyata paman Rasulullah yaitu Abu Jahal yang termasuk musuh Islam datang lebih dulu ke negeri Taif dan mengatakan hal yang buruk tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mengatakan, lihat, Muhammad adalah pemecah belah umat dan Muhammad adalah seorang penyihir. Hati-hati kalian terhadap Muhammad. Dan ternyata ketiga orang ini pun tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan seluruh orang yang ada di Taif ketika itu untuk menutup pintu rumah mereka dan semua keluar termasuk anak-anak untuk menghina, mencaci maki, termasuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu ingin berdakwah di negeri Taif, tidak ingin apa-apa, hanya ingin mengajak mereka kepada Allah untuk kebahagiaan mereka di akhirat. Apa yang terjadi? Anak-anak kecil, orang dewasa semuanya bergabung bersama-sama untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus mereka melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, dan Rasul pun pada akhirnya berdarah-darah, tubuh suci dan tubuh mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan, biarkan aku keluar dari negeri Taif ini kalau kalian tidak mau menerima dakwahku. Namun apa kata mereka? Tidak, wahai Muhammad, engkau datang ke sini dan engkau tidak akan bisa keluar begitu saja. Kalau engkau ingin keluar dari negeri Taif, silahkan engkau lewati 2 baris orang-orang yang bertubuh besar ini, kata mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sudah lemah dan berdarah-darah
paham bahwa Rasul tidak boleh mati di sini, tidak boleh mati sia-sia di sini. Rasul harus melewati dua barisan orang yang tubuhnya besar-besar itu. Rasul paham akan terjadi sesuatu terhadap dirinya, tapi Rasul harus melewati barisan tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertubuh besar itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasul mendekati mereka, apa yang terjadi? Mereka memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kanan dan Rasul terpelanting. Mereka kemudian memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kiri dan Rasul terpelanting. Rasul kemudian terjatuh dengan berdarah-darah. Mereka angkat lagi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pukul lagi. Rasul terjatuh, mereka pukul lagi. Rasul terjatuh, dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merasa lemah tubuhnya, sudah merasa sakit tubuhnya. Tapi penyiksaan itu tak kunjung juga usai. Lihat manusia yang tidak pernah punya perasaan ini, mereka lakukan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah suci yang harusnya dicintai itu kemudian jatuh ke tanah karena pukulan mereka. Lihat perlakuan dari orang-orang Taif. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendapatkan perlakuan yang sangat keji seperti itu? Rasul berjalan dengan keadaan yang sangat lemah dan berteduh dalam sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Dan apa yang terjadi? Rasul melihat ke atas dan ada awan yang menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada malaikat Jibril yang berkata, "Wahai Nabi, wahai kekasih Allah, Allah menyaksikan apa yang telah diperlakukan umatmu terhadapmu, wahai Rasulullah. Allah melihat apa yang telah dilakukan umatmu kepadamu, Rasulullah. Aku kini telah bersama dengan malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah. Kalau engkau mau, Rasulullah, timpakan saja kepada orang-orang Taif itu bagaimana malaikat penjaga gunung akan mengambil gunung-gunung dan kemudian menghancurkan penduduk Taif itu. Selesai, sejarah mereka habis." Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan tawaran untuk menghancurkan orang-orang Taif dari malaikat Jibril? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian bangkit, kemudian Rasul katakan, "Tidak malaikat Jibril, tidak malaikat Jibril. Aku hanya ingin dan aku berdoa kepada Allah agar kelak ada di antara keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya ingin, wahai malaikat Jibril, agar ada dari keturunan yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah dalam keadaan yang penuh dengan darah, di panas matahari yang sangat terik, masih bisa memaafkan orang-orang Taif yang telah berbuat keji kepada mereka, kepada Rasul. Dan Rasul sebelumnya pernah mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah, wahai Allah. Kepada siapa sesungguhnya aku ini Engkau serahkan, wahai Allah? Kepada mereka yang berwajah masam, wahai Rasulullah, atau kepada para musuh-musuh orang kafir Quraisy itu, wahai Rasulullah?" Tapi ternyata Rasulullah adalah contoh teladan untuk kita semua. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk penduduk Taif agar ada dari keturunan mereka yang pada akhirnya menyembah Allah. Dan apa akibat dari sifat memaafkan Rasulullah, sifat kelemah lembutan dari Rasulullah? Ternyata pada akhirnya sejarah menceritakan seluruh penduduk Taif pada akhirnya memasuki Islam. Bahkan ada satu orang dari negeri Taif bernama Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis sangat banyak. Lihat, ternyata kelemah lembutan, memaafkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perlakuan kekejaman orang-orang, mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Bertambah kuat Islam, bertambah teguh Islam karena sikap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, teladan kami Rasul. Lihat, bagi kita semua yang mengaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasalah merindukan Rasulullah, ucapkan salawat kepada Rasulullah. Dan Rasul menunggu kita, wahai sahabat-sahabat muslimah sekalian, di syurganya Allah nanti, dengan catatan kalau engkau beriman kepada Allah dan senantiasa mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap tidak hanya bersama-sama di dunia saja, kita berharap kepada seluruhnya semuanya bersama-sama di syurga Allah dan bertemu dengan teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran, insya Allah.